Nenek paling suka menikmati apa? Nanti Kayla buatkan makanan kesukaan nenek supaya nenek bahagia. Terima kasih cucuku yang gemar berbagi kasih. Kayla ingin nenek bahagia. Nenek mendapatkan kenikmatan setinggi jauh melampaui semua kenikmatan makanan atau ketenaran dunia dengan bergaul erat bersama Tuhan. Kenikmatan jiwa ya, Nek. Makanan enak pasti disukai semua orang. Sebaliknya, menikmati firman hidup yang ajaib tidak bisa dimiliki semua orang. Benar juga nih, bagi dunia, kerajaan Allah merupakan sebuah misteri. Namun dalam Kristus, misteri tersebut sudah dinyatakan, sehingga dapat dikenal lewat iman. Tunggu apa lagi? Jangan sampai kita menolak Injil dan mendapat penghukuman dari kerajaan itu. Yuk! Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan melalui renungan PDK. Ayo kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu indah, sehingga hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa firman-Mu itu sungguh-sungguh menerangi hati kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan dengan benar, dan kami semakin cinta kepada Tuhan. Dengan sukacita kami menjalani ketaatan hidup di dalam Yesus Kristus. Bapa, tolonglah kami yang akan menyampaikannya, kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh berkata-kata seperti apa yang seharusnya kami katakan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Yesus Kristus berada di Galilea, Yesus Kristus mengajar kepada banyak orang saat itu. Nah, tentunya ada sebagian orang yang bisa menerima atau percaya pada setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, tetapi ada begitu lebih banyak orang yang sulit menerima atau bahkan tidak menerima, tidak percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Itu artinya mereka menutup hati mereka dan mereka lebih percaya kepada pemikiran dirinya, lebih percaya kepada dirinya dibandingkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka timbullah pertanyaan, apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Nah, karena Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapanya untuk memberitakan tentang kerajaan surga, maka berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus atau pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kali ini Tuhan Yesus ingin memberitahukan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan pelita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau tidak tahu apa itu pelita. Pelita itu adalah sebenarnya lampu kecil yang pakai minyak dan beri sumbu dan dinyalakan. Itu adalah lampu pada zaman dahulu di mana Tuhan Yesus biasa hidup. Nanti akan ditampilkan di gambar supaya kalian tahu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang membawa pelita yang sudah menyala, dan ketika pelita itu dibawa ke dalam satu ruang rumah, tak mungkin pelita itu ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Karena itu tidak akan memberikan cahaya yang menerangi seluruh ruangan itu. Nah, tetapi yang benar di dalam zaman itu pelita akan ditaruh pada tempatnya yang bernama kaki dian. Supaya apa? Supaya seluruh ruang itu menjadi terang. Dan ketika ruang itu menjadi terang, maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Semuanya bisa terlihat dengan jelas. Tidak ada sesuatu yang bisa dirahasiakan dari ruang itu. Karena semua terlihat dengan jelas. Anak-anak, demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah satu pelita dari surga. Dia adalah terang surga itu yang diutus ke dalam dunia yang gelap ini. Supaya dunia yang gelap ini bisa menikmati terangnya surga. Tetapi ingat seperti yang tadi dikatakan. Ada orang-orang yang tidak mau menerima terang surga itu. Tapi ada pula orang yang mau menerima terang surga. Yaitu menerima Yesus Kristus.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika pelita itu hadir, ketika Kristus hadir dalam dunia, memang tidak secara langsung semua bisa mengerti tentang kerajaan surga. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang nantinya dirahasiakan. Artinya rahasia tentang kerajaan surga itu secara bertahap akan dibukakan bagi semua orang, sehingga semuanya akan menjadi satu kesempurnaan di dalam mengerti tentang kerajaan surga. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Bapa di surga mengutus Yesus Kristus untuk menjadi terang dalam dunia ini. Itu diharapkan bahwa semua orang bisa mendapatkan terang daripada Yesus Kristus. Dengan demikian terang daripada Yesus Kristus ini bisa menerangi hati manusia yang gelap. Terang daripada Yesus Kristus ini menerangi seluruh kehidupan manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberi telinga untuk mendengar dengan baik, mari kita bergunakan kesempatan ini seperti yang Alkitab inginkan. Yaitu mari dengan iman kita mendengar dan memperhatikan setiap perkataan daripada Yesus Kristus. Kita menerima terang itu di dalam hidup kita. Sehingga ketika terang itu ada dalam diri kita, maka ketika dengan iman juga kita menerimanya. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan dan disimpan dalam hati kita, itu Tuhan akan terus tambahkan. Sehingga pengertian kita akan kerajaan Allah, pengertian kita akan kerajaan surga, dan pengertian kita kepada Raja Surgawi itu semakin hari semakin kita menjadi mengerti. Tetapi bagi orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak percaya, yang awalnya mendengar tetapi tidak menyimpannya dalam hati, bahkan menolaknya, Tuhan sengaja ambil. Dan orang tersebut akan menjadi tidak punya apa-apa tentang terang itu. Artinya manusia itu akan hidup di dalam kegelapan. Dan manusia itu tidak akan pernah bisa hidup bersama dengan Kristus sang terang itu di surga yang mulia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu kesempatan buat engkau dan aku, untuk kita sama-sama menjadi orang yang dengan iman percaya memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut sang terang itu, yaitu Kristus. Jangan lewatkan, jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita terima terang itu, supaya terang itu menerangi hati kita yang gelap, dan kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam terang surgawi. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami mengerti bahwa Tuhan terang surgawi di dalam Yesus Kristus sudah hadir di dalam dunia dan masuk di dalam hati kami. Kiranya hati kami yang gelap Tuhan boleh terangi, dan kami pun boleh memelihara terang itu dalam hidup kami, supaya satu kali kelak kami boleh berjumpa dengan Tuhan di surga yang terang itu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kela, bagaimana teman-temanmu di kelas saat mereka menuntut ilmu? Apakah lebih banyak yang memperhatikan guru atau yang bercakap-cakap di antara teman? Wah, tergantung gurunya sih, Nak. Bahaya sekali kalau tiap hari sekolah namun tidak mau perhatikan guru. Kela tahu maksudnya. Terima kasih, Nek. Kela juga mau ingatkan agar sahabat BDKA memperhatikan dengan iman apa yang diajarkan, supaya Injil itu menjadi terang. Sebagaimana kita diberi anugerah yang menjadikan manusia sebagai pelita. Pelita itu baru ada gunanya kalau ditempatkan di atas kaki Dian, sehingga seluruh ruangan menjadi terang. Kalau sampai salah tempat, maka pelita itu terbakar habis, hanya buat dirinya saja.
Berarti membagi anugerah itu sangat membahagiakan. Kita membagi kekayaan atau kepandaian buat kebaikan orang lain, supaya Kristus dipermuliakan. Yuk dekat dengan sumber terang itu dengan membaca Markus 4 ayat 26 sampai 29. Salam.